Suara susternya lembut banget katanya. Susternya namanya siapa, Sus? Gita. Suster Gita namanya. Ya Allah, lembut banget. Banyak yang muji suaranya suster, katanya lembut banget. DPR ada demo besar. Ya benar sekali, masih demo. Aku mah gak suka sama orang-orang kalau nyebut-nyebut Lucy. Ya gimana Bunda Nita, aku pun gak ngerti. Ya kan, aku juga gak ngerti. Depan polis lawan bersama mahasiswa. Iya benar. Ada lagi disuruh milih. Mereka bukan bahan pilihan, jangan seperti itu. Kalau pendamping ya, kalau pasangan itu tuh bukan dikasih pilihan gini, enggak. Semuanya tuh pakai hati. Halo Mbak Dian, sehat selalu, sehat juga ya Mbak Dian. Bang, salamin ya sama susternya. Suster dapat salam dari Waalaikumsalam tuh dari susternya. Hari ini lagi ada demo, nggak ada demo tanggal 25 kemarin. Susternya namanya Suster Gita Gutawa bukan kata? Bukan Bunda. Suster orang mana suster? Orang Palembang. Lah, orang Palembang nggak? Iya. Sama lah kita. Oh iya. Iya, wong kita Galo. Iya kan? Iya. Aduh, sama lah kita. Aku Medan. Iya sama lah. Oh beda ya, tapi sebenarnya sama-sama Sumatera kita. Dari provinsi ya. Iya betul. Wong kita Galo, ternyata susternya Suster Gita orang Palembang. Baik Mom, sehat selalu buat bunda-bundanya. Masya Allah. Halo Bang Leo, masih ingat Lucy nggak? Ya tahu lah, adiknya Peggy, Lucy, Mama Abi. Kenapa sih pada bilang kayak Bang Leo masih ingat Lucy nggak? Masih ingat Lucy? Ya ingat lah, Peggy aja saya ingat. Lucy itu adiknya Peggy, anaknya Ibu Kartini. Ya ingat lah. Emang besok ya, besok itu demo buruh. Losor terus tuh Bang. Makasih Bunda Aries. Halo Singapura hadir. Mulai. Jadi ini nih pelajaran aja Bang, kemarin-kemarin jangan mau dijodoh-jodohin, gak sesuai ekspektasi langsung dihujat. Ya, katanya tanggal 28 demo lagi Bang. Iya, demo buruh nanti demo lagi. 28 berarti besok dong. Hari ini tanggal 2. Iya, 27 28 besok Bunda, betul. Coba naikin Lucy Bang. Naikin kemana Lucy? Halo Mila 13, halo Bunda Mila 13. Malam Bang Leo sapa aku dong. Katanya kenapa nggak dibaca-baca? Dibaca nih Bunda. Bang Leo udah putus ya sama Eca. Aduh, ada lagi nih. Siapa? Kamu siapa? Bunda follow saya aja dulu Bunda. Siapa? Bunda nanya-nanya Eca. Follow saya aja dulu Bunda. Ini Bunda fansnya Eca ya. Follow saya dulu Bunda. Jangan nggak di follow dong. Bunda nanya-nanya saya tapi nggak follow. Pasti Bunda sengaja kan nanya pertanyaan ini supaya dapat jebakan Backman. Saya baca kok ini Bunda siapa namanya. Ini Bunda siapa namanya siapa? Kerudung ungu loh Bunda, bagus banget kerudungnya. Siapa ya? 735 nama Bundanya. Bagus loh ininya. Kerudungnya. Halo Manado, Masya Allah Manado luar biasa. Halo Bang Leo, main ke Brebes. Brebes itu telur asin, telur bebek
Ya kan, bener ya? Telur bebek, telur asin, nah itu Brebes. Bang Leo sama keluarganya Lucy baik. Buktinya kemarin Peggy, saya mengundang keluarganya Peggy kok buat silaturahmi. Saya waktu ke Cirebon kemarin. Bang, di beranda saya suka muncul VT-nya Sachi kayak mirip temennya Bang Leo kemarin. Apa ya? Teman saya nggak tahu, saya nggak kenal. Beda orang mungkin Bunda. Halo, salam kenal juga Mbak Evita. Apa memang jodoh ya Bang Leo? Aduh, ada lagi. Enggak ada dijodoh-jodohin gini. Ini siapa nih Lin ini nih? Nah, ini Lin ini juga nggak ngefollow saya nih. Follow dong Lin. Linda Kamari 1 ya. Ayo Mbak Linda Kamari 1 follow saya dong. Ya, jangan cuman ngomong apa tentang jodoh-jodohin saya sama Eca. Follow saya dulu lah. Ya kan saya liatin, pokoknya profilnya nggak follow saya bilang Bunda follow saya. Ya kan. Waalaikumsalam Bunda Amistia. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam juga Bunda ST. Halo Bintan, Masya Allah. Muhammad Ilham di Bintan, Manado. Manado itu pakai Jo, Manado Jo, ya kan? Nggak. Eca mau tunangan sama Tony bulan ini Bunda katanya. Iya tuh, dengar tuh Bunda Komaria tuh. Demo apa itu? Demo kebijakan DPR kenaikan pokoknya semua gaji tunjangan DPR per bulan itu mencapai 104 juta rupiah dengan penjabaran yang tidak masuk akal ya. Rakyat disuruh bayar pajak sementara DPR itu komplain. Rumahnya jauh di Tangerang, dia komplain. Jadi dia harus dapat subsidi. Jadi rakyat harus bayar tempat tinggalnya DPR, ya kan? Terus tunjangan lagi ya, yang sangat lucu adalah ketika kita disuruh bayar royalti ya, sementara DPR ini minta minta dibayarin uang beras lah apalah ya. Mohon maaf nih DPR ya, banyak tuh pemulung ya ngumpulin uang dengan cara apa? Ngumpulin botol-botol bekas ya. Anggota DPR tahu nggak tuh sekarung goni itu tuh cuman 80.000 di bawah 100.000. Ngerti nggak? Itu mereka keliling berpuluh-puluh kilo cuman buat ngumpulin botol plastik ya. Satu karung goni segede gaban begitu cuma 80.000, sementara DPR minta dibayarin uang beras loh. Masa iya minta rakyat bayarin uang beras ya. Saya lebih sudi, saya lebih ikhlas membantu pemulung ya. Saya lebih ikhlas membantu pemulung, orang-orang yang minta-minta, yang memang benar-benar mohon maaf nih, yang memang layak untuk saya bantu buat bayarin beras mereka gitu loh. Yang bener aja ini DPR-nya makin ngaco, makin kesini ah. Saya artis, saya anggota DPR lah, ya kan? Kamu ingat DPR, kalau bukan rakyat yang pilih kamu mau artis kek, kamu mau konten kreator kek, kalau bukan rakyat yang milih kamu nggak akan bisa lenggang-lenggong di gedung DPR itu. Ya, tolong jangan jumawo ya apa ya, maksudnya jangan berasa di atas angin DPR karena udah masuk ke parlemen. Terus ingat, kalian itu adalah sumber aspirasi masyarakat. Kalian dipilih masyarakat juga bisa menurunkan kalian. Ingat itu, jangan jumawo. Jumawo ya Mbak ya, suster ya? Apa? Kayak berasa di atas angin gitu. Nggak tahu jumawanya. Apa ya ngomongnya apa sih ya, jumawa. Ya
ketinggian tuh. DPR-nya ngomong, saya tinggalnya di Tangerang, saya butuh tempat tinggal jauh, saya butuh bensin. Hey DPR, halo, ya, rakyatmu teriak tuh, rakyat teriak, ngerti nggak? Rakyat teriak tuh. Contoh tuh, lihat tuh, rakyatmu yang meninggal karena cacingan, masih menutup mata kamu masih bisa joget-joget. Ngerti nggak sih? Ya kan? Paham nggak kalian? Masih ada rakyat ya yang masih buta huruf, buta angka, nggak bisa baca. Ngerti nggak? Pakai acara bilang beban negara adalah guru. Di mana akal pikiran kalian? Kalian mau mendudukin bangku pendidikan sampai ke luar negeri itu pakai jasa guru loh. Ya kan? Pakai jasa guru. Halo. Kamu tahu nggak banyak guru-guru di Papua sana? Ya. Mereka itu masih gaji mereka itu cuman di bawah 1 juta, di bawah 1 juta gaji mereka, dan 3 bulan belum dibayar. Halo. Kenapa saya bisa tahu? Ya saya udah ke Papua. Waktu saya jalan sama Mas Wapres, Mas Gibran keluar kota, saya melihat cara kerja wakil presiden kita yang kalian bilang pemasluan ijazah, identitas segala macam. Halo. Kalian itu tuh jangan munafik. Ya. Kalian lihat ketika kalian dinyatakan naik gaji, Mas Wapres itu tuh nggak setuju sebenarnya, tapi ingat, Mas Wapres selalu bilang, saya adalah pembantunya presiden. Dari situ ngerti nggak kalian apa? Ya, kalau misalnya keputusan itu tuh dikeluarkan Mas Gibran, mungkin Mas Gibran nggak setuju. Ya, tapi ini keputusan presiden. Kalian itu terlalu jumawa, ya. Terlalu jumawa. Nggak apa-apa, saya diculik nggak apa-apa, gitu loh. Saya di sini rakyat kok. Saya di sini rakyat, Bunda. Ya, saya melihat langsung waktu saya ke Sulawesi gimana. Saya ngelihat waktu saya ke pedalaman gimana. Saya ngelihat loh, itu guru-guru banyak yang, jangankan guru-guru tenaga medis, ya. Program kesehatan gratis Mas Wapres, kami pergi malam-malam loh. Ya, kami pergi malam-malam ke puskesmas. Ya. Bagaimana, mohon maaf ya, rumah tenaga medis itu di bawah kata layak loh ya, saya bilang. Itu mereka tenaga medis loh. TV One nggak liput demo, liput nggak ada yang, jangan bilang TV One pro pemerintah. Iya, kita pro pemerintah, tapi kalau memang nggak setuju kita di sini bersifat netral. Media TV One itu netral ya, Mas ya, jangan bilang TV One nggak ikut liput demo. Ya, kita di sini rakyat kok, gitu ya. Bang, saya terharu sama anak-anak STM yang ikut demo pada tergelar. Iya, tuh, ya. Duh, 104 juta per bulan, buset. Belum lagi tunjangan pensiun. Mohon maaf Ibu Dewan, Bapak dan Ibu yang terhormat, Dewan anggota legislatif. Saya kenal beberapa, bahkan saya punya hubungan yang saya sangat baik dengan beberapa anggota legislatif. Saya bisa sebut, ya, Kang Komeng, ya. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan beliau. Saya tanya sama beliau, Kang, gimana dengan kebijakan? Paham gak? Jadi gak semua anggota legislatif itu, ya kalau mereka cuma memikirkan
isi perut mereka dan keluarga mereka, istilahnya mengamankan keluarga mereka. Senang banget gitu, tapi jangan jumawa. Jangan jumawa ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, dewan yang terhormat, dewan legislatif yang terhormat dikasih kenaikan gaji, ayo bantu rakyat. Ya, bapak ibu bantu rakyat. Beneran. Nggak akan miskin kok bapak ibu itu membantu rakyat, itu nggak akan miskin. Ya kan? Bapak ibu ngebantu pemulung. Cara ngebantunya gimana, Leo? Jumat berkah aja. Jumat berkah. Kalau dibilang, oh ini anggota dewannya pasti mau cari muka, bodoh amat. Gak apa-apa, terserah. Yang penting apa? Yang penting bantu rakyat. Udah itu aja. Mau dibilang pencitraan kek apa kek, gak apa-apa. Yang penting ingat loh ya bapak ibu ya, harus dari hati. Jumat berkah aja bapak ibu. Kalau bingung nih cara ngebantu rakyatnya gimana, Jumat berkah aja, bagi-bagi sembako kek di hari Jumat. Gak miskin kok bapak ibu, ya kan? Gak miskin, beneran bapak ibu. Ya Allah, saya aja waktu saya Jumat berkah ya, saya ikut kok turun langsung. Enggak habis berapa puluh juta kok, enggak. Ya kan? Satu kantong itu tuh berapa? Isi sembako satu kantong itu tuh berapa? Enggak langsung jatuh miskin kok saya, enggak. Tapi doa itu loh yang saya dapat banyak loh. Ya, banyak doa yang saya dapat dan akhirnya alhamdulillah saya dapat rezekinya dari yang lain. Bukan saya jumawa, saya loncat-loncat kegirangan, saya nari-nari. Enggak, jangan bunda, jangan bapak ibu yang terhormat, jangan. Ya Allah. Ya. Bapak ibu anggota legislatif, pernah nggak ngerasain rumahnya token listriknya bunyi? Ya kan, ternyata sisa tinggal 30.000. Pernah nggak bapak ibu? Belum. Coba rasain ibu. Seru kok, nada deringnya bagus jadi ringtone. Nggak semenakutkan itu kok. Ya kan, bapak ibu belum pernah kan? Bapak ibu belum pernah kan ngerasain odol giginya itu pakai odol gigi yang murah, ya kan? Apa? Sensodyne atau apa? Jangan deh harga yang murah apa? Ya kan? Bapak ibu belum pernah kan ngerasain odol giginya udah habis, harus digulung-gulung sampai benar-benar habis. Belum pernah kan? Bapak ibu belum pernah kan ngerasain pakai sabun mandi harus diisi air terus dikocok-kocok lagi supaya benar-benar habis. Seru kok bapak ibu, seru banget ya. Jadilah rakyat bapak ibu ya. Bapak ibu ini tuh juga rakyat yang dipilih rakyat untuk jadi aspirasi rakyat, untuk menjadi aspirasi bukan menjadi beban rakyat gitu loh bapak ibu ya. Bapak ibu ini anggota dewan legislatif ya. Kalau bukan karena rakyat yang pilih Anda itu tuh masih rakyat kok. Anda itu adalah aspirasi rakyat gitu. Kalau misalnya bapak ibu susah sekali memberikan uluran bantuan tangan, takut dikatain pencitraan segala macam, serahkan semuanya ke masjid ya, ke masjid-masjid, ke rumah ibadah. Biarkan masjid yang menyalurkan ke anak-anak yatim, ya kan? Pasti bapak ya, kalau aku udah pernah Bang Leo, iya sama Mama Sanin, saya juga pernah ngalamin posisi itu ya. Supaya ini bapak-bapak ibu anggota legislatif yang terhormat, yang saya cintai, yang kita cintai gitu kan. Gitu loh. Ya, bapak ibu. Ingat. Masa iya bapak ibu. Aku ingat banget itu. Kasusnya Raya
Ya, Raya orang Sukabumi meninggal cacing di perutnya. Terus habis itu ketimpa sama kenaikan anggaran pendapatan anggota legislatif yang di total mencapai 104 juta per bulan. Pas aku lihat rincian anggarannya, loh, kok nggak make sense? Rakyat saya beneran ini segini gitu loh, ya kan? Habis minta loyalty ke tempat makan, terus anggaran naik untuk anggota dewan. Ya Allah. Ya, lama-lama ini ngebunuh rakyat namanya, Pak. Gitu loh, ya. Jadi jangan salahkan kalau negara kita ini akan digoncang rakyat. Karena kenapa? Karena rakyat juga nggak mau menjadi korban keserakahan, Bapak Ibu. Saya ngomong ini ya karena saya rakyat, gitu loh. Ibu bapak saya di kampung, Bapak Ibu. Ibu bapak saya di kampung, ya, bukan di Jakarta, bukan. Bahkan mereka aja yang sudah pensiun aja menganggap bahwasannya kebijakan ini tuh tidak waras. Ya kan? Gak waras. Ada satu momen yang cukup mengharukan bagi saya. Apa itu, Bang? Momen ketika anggota kepolisian yang pada saat demo kemarin itu ngomong ke para demonstran. Mereka bilang gini, abang-abang, saya hanya menjalankan tugas saya untuk mengamankan. Saya adalah pihak kepolisian, saya hanya mengamankan. Saya adalah rakyat, saya adalah polisi, saya menjalankan tugas saya. Itu momen mahal loh. Artinya tahu nggak apa? Artinya Bapak Ibu ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya, mereka itu pihak kepolisian mengamankan negara ini supaya aman. Mereka aja tahu kondisi negara ini tuh sedang tidak aman. Makanya pihak kepolisian ngomong kayak gitu. Masa iya Bapak Ibu masih pede banget ngomong kayak, oh saya artis, saya anggota dewan. Jangan begitu Bapak Ibu. Numpang foto. Siapa? Kita ya? Oke. Gak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Kenapa pada saat semua kampanye, semua berlomba-lomba untuk memberikan bantuan, ketika sudah masuk ke parlemen, bantuannya kok gak pernah disalurkan lagi Bapak Ibu? Kalau ngomong saya suka benar ya. Ya itulah realita Bapak Ibu. Kenapa dulu waktu zaman-zaman masih menuju pilpres, Bapak Ibu manis, Bapak Ibu mendekat kepada rakyat. Kenapa setelah Bapak Ibu terpilih, Bapak Ibu lupa kalau Bapak Ibu juga adalah rakyat? Saya tidak benci dengan DPR, tidak. Saya cuman membenci sikap arogansinya saja. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga dengan sadar. Ya, ketika Bapak Ibu juga ngelihat putaran-putaran VT-VT, Bapak Ibu dengan bangganya, Bapak Ibu dengan jumawanya joget, semriwing. Apalagi mohon maaf Ibu berkerudung merah, saya pengen kenalan deh sama Ibu. Beneran, saya pengen kenalan sama Ibu yang berkerudung merah. Kalau sama Mas Eko saya kenal dengan beliau karena saya dulu dari Antv. Jadi saya udah kenal Mas Eko dari Eko Mando dulu, agensinya Mas Eko. Ya kan? Saya pengen kenalan deh sama Ibu yang berkerudung merah. Ibu jogetnya asik banget. Ibu dulu ikut sanggar ya.
Soalnya saya lihat ibu jogetnya asik banget, ekspresi ibu bahagia banget. Gitu loh. Kalau pengen tahu karakter seseorang ya kasih aja jabatannya, betul. Nggak usah begini loh. Ingat, jangan pada akhirnya jangan salahkan rakyat bersikap seperti ini. Kalau yang di atas ya, yang di atas maksudnya bukan yang maha kuasa ya, tapi adalah perwakilan rakyat. Kalian itu adalah dewan perwakilan rakyat. Kalian itu bukan bos rakyat, bukan. Beda ya. DPR itu adalah dewan perwakilan rakyat. Artinya Bapak Ibu anggota legislatif DPR adalah bagian dari rakyat. Bukan bos rakyat, bukan. Beda. Kalau bos rakyat mungkin ya yang ngatur-ngatur gitu loh, beda. Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan rakyat. Artinya kalau rakyat pincang, Bapak Ibu nih yang jadi pertolongan rakyat. Gitu. Jangan rakyatnya pincang, Bapak Ibu malah membiarkan rakyatnya pincang. Gitu. Ya, Bapak Ibu, semuanya pada blunder. Ya, Bapak Ibu di DPR pada jumawa, pada blunder jadinya. Iya, kita tahu kok Mas Eko itu artis ya. Kita tahu kok Mas Uya Kuya itu artis ya, kita tahu kok Mas. Nggak ada yang nggak tahu kalau Mas Eko, Mas Uya itu artis, itu nggak ada yang tahu, ya kan? Semua pada tahu kok. Terus Narfa Urbat juga kita tahu kok, kamu itu orang yang terpandang, ya kan Mbak Narfa Urbat. Kita tahu. Kita memilih orang yang kita anggap sangat berpengaruh untuk masyarakat. Makanya kita pilih Mas dan Mbak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang terhormat. Kita pilih, rakyat memilih. Yang ngatain rakyat tolol sedunia gimana tuh? Yang ngatain rakyat tolol sedunia gimana tuh? Yang ngatain aja masih rakyat gitu loh, ya. Jangan mau dipecah belah ya. Saya tidak ada masalah dengan anggota legislatif. Saya cuman tidak menurut saya nggak logis untuk rincian biayanya itu tuh nggak logis. Ya kan, kita rakyat disuruh bayar pajak. Oke, kita tepat bayar pajak Bapak Ibu. Ya, bahkan kita bilang ya, sekarang daya beli masyarakat itu tuh udah menurun Ibu Bapak. Karena kenapa? Karena pajaknya terlalu mahal, pajaknya terlalu banyak, kebijakannya berubah-ubah. Ya kan, jadi rakyat sekarang daripada saya beli barang, ya, bukannya saya ini untung, tapi malah ketika saya beli barang pajaknya bisa sama seperti barang saya gitu. Jadi buat rakyat, masyarakat Indonesia khususnya ya, kalau mau demo silahkan demo, karena ini menurut saya kebijakannya juga tidak tepat. Tapi demolah dengan demo yang berisi, bukan demo yang provokatif, bukan demo yang provokator, bukan demo yang merusak. Ingat, yang Bapak Ibu, para pendemo lakukan di jalan, yang Anda ketemu di jalan adalah pihak keamanan kepolisian yang juga sama dengan Anda, adalah rakyat. Jadi jangan sakitin pihak kepolisiannya, jangan anarkis, jangan melempar batu. Karena nggak ada anggota dewan yang di jalanan ketemu Anda, nggak ada, gitu loh. Kalau anggota dewannya ketemu Anda di jalan baru silahkan. Tapi yang Anda temuin adalah pihak kepolisian. Mereka menjalankan tugas mereka. Mereka adalah pihak keamanan negara.
sehingga mereka harus mengamankan. Jangan anarkis, jangan sakiti polisi. Ya, saya bukan berpihak kepada polisi, bukan, tapi saya di sini hanya melihat dari sisi logika, ya. Karena polisi itu juga nggak akan menyakiti kita kok, karena mereka juga adalah bagian dari kita, mereka adalah rakyat, keluarga mereka adalah bagian dari kita, ya kan? Bisa itu istrinya, bisa itu anaknya, bisa itu ibu dan bapaknya, keluarganya adalah bagian dari kita yang mungkin juga tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Hanya karena mereka menjalankan tugas mereka, ya kan? Polisi itu tuh nggak ada tambahan biaya kok Bapak Ibu, ya. Polisi itu tuh nggak ada tambahan biaya apapun. Mereka hanya menjalankan tugas. Mau mereka dipukuli, kayak mau mereka dilempar batu, mereka nggak ada dapat tambahan biaya. Jadi sayang, kasihan gitu loh. Nggak tepat gitu loh para pendemo ini akhirnya berantem dengan polisi, itu tuh salah, ya kan, salah, nggak tepat. Yang kita berantemin di sini tuh adalah kebijakan. Jadi demolah, keluarkan aspirasi yang salah, ya kan, bukan dengan kekerasan. Karena yang aku lihat kemarin demonya itu tuh kekerasan semua. Ya kekerasan, kasihan itu polisinya nggak salah apa-apa. Itu tugasnya polisi, mengamankan gitu. Jadi kami dari pihak media pun akan memberitakan apa yang terjadi, aspirasi masyarakat yang juga diangkat akan kami kabarkan ke pemirsa gitu loh. Jadi media ini berpihak di tengah, tidak berpihak kepada siapapun. Kami akan memberitakan demo terjadi kembali. Kali ini demonya jauh lebih banyak masanya untuk memberikan aspirasi masyarakat atas penolakan kebijakan pemerintah yang sama kok. Orang tua aku juga mengajarkan gini, kalau kamu salah ditegur. Kalau ibu bapak kamu juga salah, tegur mereka. Nah ini mungkin ya anggota legislatif, bapak ibu DPR MPR, mungkin mereka salah, ya kita tegur. Kebijakannya mungkin salah, ditegur gitu. Udah jam 8. Oke, sudah seru ya pembahasannya. Abang lagi di mana? Lagi di klinik. Suster, terima kasih. Saya sudah beristirahat walaupun berisik ya. Amin. Aspirasi ibu-ibu, bunda-bunda semuanya semoga didengarkan ya sama DPR ya. Semoga bukan hanya bunda-bunda, aspirasi kita semua, saya juga sebagai rakyat. Oke, kalau gitu bunda, saya izin pamit. Saya mau ngezim, mau olahraga supaya tubuh tetap sehat dan fit. Udah bayar ya? Alright, terima kasih suster siapa? Suster Gita, terima kasih. Sehat-sehat ya suster. Kebalik ya? Kebalik, harusnya kamu ya gitu. Ya udah, thank you suster ya. Saya pamit ya bunda-bunda, saya mau nyetir dulu takut kebel. Paman Dudi.